Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an aziz, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al ayat sadaqal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk mengimaninya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Satu anugerah yang besar oleh Allah berikan kepada kita, karena dalam hati ini ditumbuhkan oleh Allah satu keyakinan, keteguhan iman, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seseorang tidak bisa beriman kepada Allah kecuali atas kehendak Allah, kecuali atas izin Allah. Seseorang tidak bisa mentaati Allah kecuali Allah menghendakinya. Kalau kita mau jujur, Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Kanjeng Nabi, ya bertemu langsung sama Rasulullah SAW, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Lebih hebat lagi, di atasnya siapa? Iblis. Iblis pernah masuk surga. Dia beriman kepada Allah. Tapi karena gengsinya, karena kesombongannya, keangkuhannya, dia tidak mau taat kepada Allah. Yaitu diuji oleh Allah untuk menghormati ciptaannya Allah, yaitu Adam alaihissalam. Tidak melihat siapa yang menciptakan, tapi dia melihat apa, yaitu ciptaannya. Ini kesalahan besar iblis, jangan ditiru. Seseorang itu akan mengenal Allah apabila seseorang itu bisa memahami siapa dirinya, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi makan, siapa yang menghidupkan, siapa yang menjalankan, siapa yang bisa membuka mata, bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Mengenal Allah itu cukup pada diri kita sendiri. Melihat diri kita ini, kita akan mengenal Allah. Kalau kita melihat diri kita atau melihat yang lain, belum kenal dengan Allah, belum bisa, masih goyang ke sana kemari, mintalah kepada Allah akan diteguhkan iman. Itu doanya Rasulullah SAW. Tetapan iman, diteguhkan iman, ditambah oleh Allah lebih yakin lagi, lebih kuat lagi. Jangan memikirkan perkara dunia, jangan melihat orang lain, jangan melihat harta benda, jangan lihat dunia, lihatlah Allah yang menciptakan. Kalau sampai ini lihat, oh itu jadi pejabat, jadi kiai, jadi wah gak ketemu. Oh itu jadi orang kaya, itu terkenal, sama semua. Kalau saya melihat atasan sampean, itu dari direktur, wah gak ketemu sampean. Selamanya Anda akan menjadi orang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihatlah diri Anda sendiri, lihatlah Allah yang memiliki segalanya. Dan kita ini selama di dunia ini tidak mungkin tidak ada ujian, pasti diuji oleh Allah. Tetap selalu digoda oleh iblis, oleh setan, supaya kita kagum bukan kepada Allah,
supaya kita menginginkan lebih dari yang Allah berikan. Disitulah timbul awal daripada kesengsaraan seseorang apabila dia menginginkan yang tidak Allah berikan kepadanya. Apabila dia menginginkan yang Allah tidak diberikan. Kita enggak jadi lurah, ingin jadi lurah. Sudah. Kita enggak jadinya satpam, ingin jadi satpam. Enak satpam nongkrong sehari-hari. Satu satpam enak jadi pekerja. Kerja itu enak, ada kegiatan nongkrong tolen. Kalau nggak ada tamu diem aja, ngelamun aja. Kata satpam, kata yang capek bekerja enak satpamnya kerjaannya nongkrong dulu buat bayaran. Nggak ketemu ini. Ketika seseorang menginginkan yang tidak Allah berikan kepadanya, itu awal daripada kerusakan keimanannya, awal daripada kesengsaraan dirinya di dunia atau akhirat nanti. Awal daripada seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini nggak akan bisa bersyukur kepada Allah. Hidupnya nggak akan tenteram. Kasih oleh Allah apapun tetap kurang. Berapapun kurang. Kurang itulah sesungguhnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adab itu bukan syukur, nikmat itu anugerah Allah yang terbesar adalah bisa bersyukur. Adab terbesar dalam hidup adalah tidak bisa batur suwun kepada Allah. Sebab adab orang kalau udah nggak bisa bersyukur kepada Allah itu adab bagi orang iman. Kalau orang kafir nggak usah bahas. Kalau orang kafir nggak kenal Allah sudah nanti mati udah urusan, nggak ada urusan. Tapi yang saya sampaikan ini ada adab bagi orang-orang beriman. Dia tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Itu adab. Padahal dia beriman. Itu kecelakaan terbesar. Dia akan nyesalnya berlipat-lipat. Dikasih oleh Allah iman, dikasih Allah kesempatan, tidak dipergunakan kesempatan itu. Itu siapa? Yaitu orang-orang Islam tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para jemaah yang saya muliakan. Di sini saya menatailah dalam makalahnya, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masyawika wa mahwidawika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi ghadta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi." Yang artinya seandainya kamu tidak akan sampai kepada Allah, seandainya kamu tidak akan sampai kepadanya melainkan sesudah musnah hawa nafsu yang buruk dan terhapus kotoran syirik. Jadi seseorang tidak akan bisa memahami, mengenal Allah apabila di dalam hatinya, apabila dia tidak mau mengalahkan hawa nafsunya, keinginan-keinginan selain mengingat Allah, selain beribadah kepada Allah, selain mencari rezeki yang halal untuk keluarga, selain ingin berbuat kebaikan, selain ingin berbuat baik, maka keinginan itu adalah hawa nafsu. Ingat, keinginan-keinginan selain kalau urusan dunia, mencari rezeki yang halal, berbuat baik sama orang lain, beribadah beribadah kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, tidak punya keinginan. Sholat aja malas-malasan. Kadang-kadang tohornya setengah asar, asarnya setengah maghrib, maghribnya setengah isya, isyanya menjelang subuh. Dan dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang walaupun itu boleh, tetapi itu adalah nggak punya adab. Sadur nongkrong, toleh, masih nonton TV, masih nonton HP, padahal dengar panggilannya Allah. Ini orang yang nggak punya adab. Orang seperti ini sangat mudah dijatuhkan oleh iblis, mudah menjadi pengikut iblis, yaitu orang-orang mengikuti menuruti hawa nafsunya. Jadi seorang tidak bisa sampai kepada Allah apabila dia tidak memusnahkan hawa nafsu yang buruk dan terhapus kotoran syirik. Apa kotoran syirik? Syirik itu ada syirik yang langsung, ada langsung nggak langsung, yaitu hirkofi. Orang beribadah bukan karena Allah, dia menyembah Allah ngakunya, tapi ibadahnya nggak karena Allah, itu syirik. Hati, syirik yang halus. Hati-hati dengan syirik. Makanya
Kita harus punya prinsip, saya ibadah itu untuk apa? Karena enggak karena Allah, rugi. Coba saya beribadah, berbuat kebaikan bukan karena Allah, ingin dilihat orang, apa manfaatnya? Ini akal ini memang menunjukkan keimanan. Harus dipikir, ngapain saya? Kalau ketika saya ingin sholat, ingin berbuat kebaikan, kok terdorong ingin terkenal, ingin dilihat orang, jangan lakukan dulu. Tunggu beberapa sejenak, toto dulu hati ini, dikir nang Gusti Allah, baru sholat. Ketika masukkan uang sedekah di masjid, di musola, memberi orang fakir miskin yatim, kok di dalam hatinya tiba-tiba ingin dipuji, merem dulu, tenangkan dulu, ditoto niat karena Allah, baru berikan, baru masukkan ke masjid. Harus dilatih. Kalau sering-sering kita latih seperti itu, maka kita akan terbiasa lillahi ta'ala. Berbuat apapun kelihatannya riak tapi hatinya tetap madu fi Allah. Sebab riak itu, orang berbuat sesuatu itu boleh saja dilihat orang atau tidak lihat, enggak masalah. Ada orang berbuat sesuatu kebaikan tidak ingin dilihat orang, disimpan tutup-tutupi. Tapi hatinya ingin dilihat orang, sama saja. Makanya boleh orang melihat berbuat kebaikan terang-terang atau samar, enggak masalah. Yang penting harus kita toto hati kita. Maka tak akan sampai kepadanya, kepada Allah selamanya. Akan tetapi bila mana Allah menghendaki menyampaikan kamu kepadanya, niscaya dia pasti menutupi sifatmu dengan sifatnya, dan perilakumu dengan perilakunya. Maka dialah Allah menyampaikan kamu kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan dengan amal perbuatanmu yang kamu hadapkan kepadanya. Jadi para jamaah yang sama, tetapi kalau Allah menghendaki seseorang menjadi hambanya, maka Allah membimbingnya, menuntunnya, semuanya diniatkan karena Allah, dibimbing oleh Allah supaya amalnya, perbuatannya, kebaikannya karena Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi orang yang bisa berbuat amal kebaikan karena Allah itu tidak lain semata-mata karena pertolongan Allah. Makanya doanya Rasul diantaranya minta diteguhkan iman, teguhkan Islam, supaya di hatinya ini tidak bergeser kecuali hanya kepada Allah. Itu Rasulullah mengajarkan kepada umatnya supaya hanya benar-benar berserah diri kepada Allah, berharap kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, mohon ampun, mohon pertolongan, semuanya disandarkan kepada Allah. Dan telah diajarkan kepada oleh Rasulullah SAW setiap sholat dalam sehari 5 waktu dengan kalimat inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itulah para jamaah yang saya muliakan, harus kita perjuangkan. Kalau jenengan ini dulu kerja di perusahaan harus berjuang dulu, melamar sampai sudah masuk di training dulu, sudah kerja masih diawasi. Padahal udah biasa kerjanya, tetap diawasi. Kita juga gitu ibadah kepada Allah, walaupun sudah ngerti hukum, ngerti apa, ngerti halal, ngerti haram, ngerti mana syirik, mana syubhat, mana yang menjadikan amal gak diterima, mana penyakit riya, sombong. Kita harus terlalu kontrol. Sebab ingat, iblis itu tidak berkedip matanya, memperhatikan seseorang, mencari celah seseorang untuk supaya dia mengikuti kemauannya. Kita mengikuti kemauan iblis. Apa kemauan iblis? Supaya kita tidak menyembah Allah, supaya kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, menyelamatkan kita, menuntun kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang solihah, yang mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah, kumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW, bersama para sahabat, para tabi'in, para ulama, para orang-orang soleh. Rabbana atina